Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya Supandi Wijaya Kusuma dengan NIM 22130029, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 6. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya membuat sebuah video yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi syarat lulus ujian akhir semester 6 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Islam yang alhamdulillah diampuh oleh dosen kita yaitu Ibu Vika. Oke, sebelum saya menjelaskan materi kali ini, saya di sini akan sedikit menjelaskan bahwa bagaimana saya membuat dan juga bagaimana saya mempersiapkan video ini. Pertama, materi yang saya ambil ini memanfaatkan sebuah teknologi kecanggihan AI pada zaman sekarang yang mungkin tidak umum, yang mungkin semua orang udah mengetahui, yaitu ChatGPT. Saya mencari semua data, pemahaman semua data yang ada di presentasi kali ini menggunakan ChatGPT, yang dimana data yang saya ambil kemudian saya olah dan juga saya cari kebenarannya di beberapa platform yang lainnya. Kemudian setelah materi udah selesai, saya juga lengkapi dengan berbagai fitur yang dimana fitur yang saya ambil ini menggunakan teknologi AI lagi, yaitu yang bernama Gamma. Gamma di sini adalah sebuah aplikasi ataupun sebuah website buatan AI untuk mempermudah seseorang, khususnya tenaga pengajar, dalam mempresentasikan ataupun membuat sebuah PowerPoint dalam dunia pendidikan khususnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau ini adalah salah seorang yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang kali ini. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, latar belakang zaman jahiliyah. Nah, jadi sebelum ke materi yang selanjutnya, kita akan membahas dulu yang namanya latar belakang zaman jahiliyah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan moral spiritual, dikenal sebagai zaman jahiliyah. Mereka menyembah berhala, menindas kaum lemah, dan jauh dari ajaran tauhid. Nah, yang dimana ajaran inilah yang mungkin memotivasi dan juga membuat kita berpikir hari ini kita hidup tenang dan damai akan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Nah, ini semua disebabkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelahiran yang mulia. Nah, kelahiran yang mulia ini adalah sebuah hal yang kita tunggu-tunggu. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Nah, adapun dinamakan tahun gajah ini disebabkan oleh karena terjadinya sebuah peristiwa pada saat kelahiran itu, yaitu penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Nah, Abraha itu seorang gubernur Kristen dari Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan serangan ini melalui pasukan burung ababil yang menjatuhkan batu-batu panas sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Fil. Nah, jadi begitulah penjelasan mengenai tahun gajah secara singkatnya. Kemudian beliau dilahirkan di Mekah. Nabi Muhammad ini dilahirkan di Mekah, di wilayah Hijaz, yang dimana sekarang itu bagian dari Arab Saudi, dari suku Quraisy, suku yang sangat dihormati di kalangan bangsa Arab. Nah, kemudian ayahnya itu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad itu anak yatim sedari ketika dia masih dalam kandungan ibunya, yang bernama ibunya sudah tidak asing lagi, yaitu Aminah binti Wahab. Adapun meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW sekitar 6 tahun. Nah, jadi Nabi Muhammad itu
menjadi seorang anak yatim ketika dia masih dalam kandungan perut ibunya. Kemudian ibunya juga meninggal dunia ketika dia sedang berumur 6 tahun. Nah, jadi seperti itu singkat ceritanya. Nah, jadi yang selanjutnya itu nasab yang mulia. Nah, nasab ataupun keturunan yang Nabi Muhammad miliki ini adalah sebuah keturunan yang sangat mulia, yang dimana Nabi Muhammad memiliki garis turunan yang mulia. Ia berasal dari Bani Hashim, salah satu keluarga terhormat dalam suku Quraisy. Nasab beliau itu bersambung hingga Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana kita ketahui Nabi Ismail adalah salah seorang nabi yang rela hidupnya mati untuk berbakti kepada ayahnya, yang dimana dikisahkan dalam kisah berkurban ataupun penyembelihan kurban, yang dimana disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian beliau memiliki garis keturunan dari para nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang bernasab mulia, yang beliau itu berawal dari seorang nabi terdahulu. Jadi asal muasal nasab yang dia miliki itu sangat mulia karena berasal dari nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad itu berasal dari, jika kita telusuri akhirnya nyampe kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian pengasuhan masa kecil. Nah, seperti pada umumnya ketika Nabi Muhammad sudah lahir, dia ditinggalkan oleh ayahnya semasa di dalam kandungan, kemudian ibunya meninggal di usia 6 tahun. Ada seorang yang mengasuhnya, ada beberapa orang yang mengasuh, tapi di sini kita jelaskan lebih singkat. Setelah kelahiran beliau, Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad sebagai bagian dari tradisi Arab yang menyerahkan anak-anaknya untuk diasuh di pedesaan agar tumbuh sehat dan kuat dalam lingkungan yang bersih. Nah, jadi Nabi Muhammad itu umum seperti anak-anak biasanya, mengikuti tradisi yang budaya Arab jalankan, yaitu menyerahkan anak-anaknya untuk diasuh di pedesaan agar tumbuh sehat dan kuat dalam lingkungan yang bersih. Nah, kemudian setelah ibunya wafat, beliau itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun, tidak lama juga, selama 2 tahun. Nah, kemudian setelah kakeknya wafat, Abdul Muthalib dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib yang sangat mencintainya dan melindunginya meskipun tidak memeluk agama Islam. Jadi paman Nabi Muhammad itu tidak langsung memeluk agama Islam. Nah, jadi seperti itu singkat ceritanya dari kelahiran hingga pengasuh di masa kecil Nabi Muhammad. Nah, kemudian ciri-ciri fisik. Nah, ciri fisik dan tanda kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu sudah memiliki ciri fisik yang dimana ini tuh menandakan bahwa dia itu bukan anak kecil ataupun dia itu bukan manusia biasa. Nah, dari mana? Sejak kecil Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak lainnya. Nah, berbeda dengan anak-anak yang lainnya, maksudnya itu biasanya kan anak kecil perilakunya itu tidak baik. Walaupun tidak baik kita maklumi karena itu masih kecil. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah anak kecil yang spesial. Karena kenapa? Ia berbeda dengan anak yang lainnya. Ia memiliki sifat jujur, santun, penyayang, dan tidak pernah terlibat dalam kebiasaan buruk masyarakat Mekah. Nah, jadi seperti itu. Nabi Muhammad itu selalu menekankan jujur, kemudian dia penyayang terhadap sesama dan juga binatang. Jadi Nabi Muhammad itu tidak serta-merta membeda-bedakan. Walaupun seekor binatang aja dia tetap menyayanginya seperti dia menyayangi orang lain. Jadi seperti itu, tidak membeda-bedakan. Beliau juga memiliki tanda kenabian di punggungnya yang dikenal sebagai khatamun nubuwah, stempel kenabian. Nah, masyarakat mengenal beliau sebagai orang yang sangat dipercaya. Nah, adapun nanti ketika dewasa nanti Nabi Muhammad itu diberi gelar. Nah, yang dimana gelar ini kita sudah tidak asing lagi. Gelar ini bernama gelar Al-Amin. Nah, Al-Amin ini diberikan kepada Nabi Muhammad yang artinya dapat dipercaya. Jadi
Nabi Muhammad semasa kecilnya tidak mencontohkan yang jelek terhadap lingkungannya, akan tapi dia memberikan sebuah impact ataupun memberikan sebuah contoh yang baik terhadap umat-umatnya. Jadi Nabi Muhammad diberi gelar yang Al-Amin, yang dimana Al-Amin ini memiliki arti dapat dipercaya. Nah, jadi susah sekali menemukan seperti Nabi Muhammad di zamanan saat itu. Karena kenapa? Setiap anak kecil kemungkinan dia ada yang suka berbohong, ada yang tidak santun terhadap sesama umat, kemudian rasa penyayangnya itu kurang. Akan tetapi Nabi Muhammad datang dilahirkan dengan berbagai kelebihan dan juga berbagai keistimewaannya, sehingga dia diberi gelar yang dinamai gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, itu adalah sejarah singkat mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi yang sangat istimewa, dan juga Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi penutup para nabi. Nah, pentingnya akhlak mulia. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa cahaya moral di tengah gelapan jahiliyah. Kemudian perlindungan ilahi, peristiwa tahun gajah menunjukkan perlindungan Allah terhadap Ka'bah dan kelahiran Nabi, keturunan yang terhormat ya, seperti yang tadi kita bahas. Nah, adapun kesimpulannya adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah titik balik penting dalam sejarah peradaban manusia, membawa risalah kebenaran dan moralitas. Mari kita teladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang sangat spesial karena berbeda dengan nabi-nabi terdahulunya, dan juga dia nanti itu diberi mukjizat seperti Al-Quran yang sedang kita rasakan hari ini. Nah, jadi segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Tarik kesimpulan lagi bahwa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, lebih tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 1571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya Supandi Wijaya Kusuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.